Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Country Risk Assessment and Assessment of Cost of Capital of the Bleed-in Case. Kelompok kami yaitu terdiri dari William Christopher, Caroline Johansen, Marcella Gunawan Putri, dan Sinta Amelia Juputri. Nah, pada hari ini yang pertama kami akan membahas ringkasan kasus, kemudian dilanjutkan oleh rumusan masalah, dilanjutkan oleh tinjauan pustaka hingga pembahasan. Selanjutnya yaitu ringkasan masalah pada chapter 16. Baru-baru ini, Ben Holt, yaitu CFO Blitz, telah menilai apakah akan lebih menguntungkan bagi Blitz untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand untuk memproduksi rollerblades atau untuk mengakuisisi pabrik yang sudah ada, yaitu Skate and Stuff, yang telah menawarkan untuk menjual bisnis ini ke Blitz seharga 1 miliar baht Thailand. Dalam pandangan Holt, bila Blitz mendirikan anak perusahaan di Thailand, maka akan menghasilkan NPV yang lebih tinggi daripada mengakuisisi bisnis yang sudah ada. Skate and Stuff telah menolak tawaran Blitz Inc. yang berkeinginan mengakuisisi seharga 900 juta baht. Harga pembelian 900 juta baht untuk Skate and Stuff akan membuat akuisisi ini semenarik pendirian anak perusahaan di Thailand dalam hal NPV. Skate and Stuff telah menyatakan bahwa mereka tidak bersedia menerima uang kurang dari 950 juta baht. Namun, Holt yakin bahwa analisis NPV dilakukan dengan benar, namun tetap merasa terganggu oleh fakta bahwa tingkat diskonto yang sama, yaitu 25%, digunakan dalam setiap analisis. Menurutnya, mendirikan anak perusahaan di Thailand dapat dikaitkan dengan tingkat risiko negara yang lebih tinggi daripada mengakuisisi Skate and Stuff. Meskipun pendekatan manapun akan menghasilkan tingkat risiko keuangan yang tidak berbeda jauh, namun risiko politik yang terkait dengan pendirian anak perusahaan di Thailand mungkin lebih tinggi daripada risiko politik pengoperasian Skate and Stuff. Jika pendirian anak perusahaan di Thailand dikaitkan dengan tingkat risiko negara yang lebih tinggi secara keseluruhan, maka tingkat diskonto yang lebih tinggi seharusnya digunakan dalam analisis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Holt ingin mengukur risiko negara terkait dengan Thailand pada tingkat makro dan mikro dan kemudian menguji kembali kelayakan dari kedua pendekatan tersebut. Pertama, Holt telah mengumpulkan beberapa informasi politik yang lebih rinci untuk Thailand. Misalnya, dia percaya bahwa konsumen di negara-negara Asia lebih memilih untuk membeli barang-barang yang diproduksi oleh orang Asia, yang mungkin menghalangi kesuksesan anak perusahaan di Thailand. Karakteristik budaya ini mungkin tidak mencegah akuisisi Skate and Stuff untuk berhasil, terutama jika Blitz mempertahankan manajemen dan karyawan perusahaan. Selain itu, perusahaan harus mengajukan berbagai lisensi dan izin agar diizinkan beroperasi di Thailand. Sementara Skate and Stuff telah memperoleh lisensi dan izin ini sejak lama. Namun, jumlah lisensi yang diperlukan untuk industri Blitz relatif lebih rendah dibandingkan dengan industri lain. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa pemerintah Thailand akan menerapkan kontrol permodalan dalam waktu dekat yang akan mencegah dana keluar dari Thailand. Karena Blitz Inc. telah berencana untuk mengirimkan semua pendapatan yang dihasilkan oleh anak perusahaannya atau oleh Skate and Stuff kembali ke Amerika Serikat, terlepas dari pendekatan mana untuk mengarahkan investasi asing yang diambil kendali modal dapat memaksa Blitz untuk menginvestasikan kembali dana di Thailand. Ben Holt juga mengumpulkan beberapa informasi mengenai risiko finansial dari operasi di Thailand. Perekonomian Thailand melemah akhir-akhir ini dan perakiraan terkini menunjukkan bahwa pemulihan mungkin melambat. Lamanya perekonomian dapat mempengaruhi permintaan produk blades, yaitu rollerblades. Kemudian, keadaan ekonomi menjadi perhatian khusus blades karena menghasilkan leisure product. Dalam kasus penurunan ekonomi, konsumen pertama-tama akan menghilangkan jenis pembelian ini. Holt juga mengkhawatirkan tingginya suku bunga di Thailand yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jika warga Thailand mulai menabung lebih banyak. Lebih lanjut, Holt juga menyadari bahwa tingkat inflasi di Thailand diperkirakan masih tinggi. Tingkat inflasi yang tinggi ini dapat mempengaruhi daya beli konsumen di Thailand, yang mungkin menyesuaikan kebiasaan belanja mereka untuk membeli produk yang lebih tinggi daripada rollerblades. Akan tetapi, tingkat inflasi yang tinggi juga menunjukkan bahwa konsumen di Thailand masih membelanjakan proporsi pendapatan mereka yang relatif tinggi. Faktor keuangan lain yang dapat mempengaruhi operasi Blitz di Thailand adalah nilai tukar dolar baht. Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa baht Thailand
mungkin terdepresiasi di masa depan. Namun, perlu diingat bahwa Blitz akan menjual semua rollerblades yang diproduksi di Thailand kepada konsumen Thailand. Oleh karena itu, Blitz tidak tunduk pada tingkat permintaan Amerika Serikat yang lebih rendah akibat baht yang lemah. Blitz akan mengirimkan pendapatan yang dihasilkan di Thailand kembali ke Amerika Serikat, dan baht yang lemah akan mengurangi jumlah dolar dari pendapatan yang dikonversikan ini. Berdasarkan pertimbangan awal ini, Holt merasa bahwa tingkat risiko politik dari operasi mungkin lebih tinggi jika Blitz memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan untuk memproduksi sepatu roda atau rollerblades sebagai lawan mengakuisisi Skate and Staff. Sebaliknya, risiko finansial yang beroperasi di Thailand akan kurang lebih sama baik dengan Blitz mendirikan anak perusahaan atau mengakuisisi Skate and Staff. Namun, Holt tidak puas dengan penilaian awal ini dan ingin mengetahui lebih dalam saat dia bertemu dengan Dewan Direksi minggu depan. Karena itu, dia ingin melakukan analisis kuantitatif dari risiko negara yang terkait dengan pengoperasian di Thailand. Rumusan masalah Chapter 16. Nomor 1. Berdasarkan informasi yang diberikan dalam kasus tersebut, menurut Anda apakah risiko politik yang terkait dengan Thailand lebih tinggi atau lebih rendah untuk produsen leisure product seperti Blitz daripada katakanlah produsen makanan, yaitu melakukan penilaian mikro risiko politik untuk Blitz Inc. Kedua, menurut Anda, apakah risiko finansial yang terkait dengan Thailand lebih tinggi atau lebih rendah untuk produsen leisure product seperti Blitz dibandingkan dengan katakanlah produsen makanan, yaitu melakukan penilaian mikro risiko keuangan untuk Blitz Inc. Apakah menurut Anda produsen leisure product seperti Blitz akan lebih terpengaruh oleh faktor risiko politik atau keuangan? Nomor 3. Tanpa menggunakan analisis numerik, menurut Anda apakah mendirikan anak perusahaan di Thailand atau mengakuisisi Skate and Staff akan menghasilkan penilaian risiko politik yang lebih tinggi? Risiko finansial? Perkuat jawaban Anda. Tinjauan Pustaka Chapter 16. Yang pertama, Political Risk Characteristic. Attitude of consumer in the host country merupakan kecenderungan penduduk untuk hanya membeli barang-barang produksi lokal. Lalu ada Action of the host government. Pemerintah tuan rumah mungkin memberlakukan standar pengendalian polusi dan pajak perusahaan tambahan, serta pemotongan pajak dan pembatasan transfer dana. Lalu, blockage of fund transfer. Pemerintah tuan rumah dapat memblokir transfer dana yang dapat memaksa anak perusahaan untuk melakukan proyek yang tidak optimal. Currency inconvertibility. Beberapa pemerintah tidak mengizinkan mata uang dalam negeri ditukar ke mata uang lain. Lalu ada war. Konflik dengan negara tetangga atau gejolak internal dapat mempengaruhi keselamatan karyawan yang dipekerjakan oleh anak perusahaan MNC atau oleh tenaga penjualan yang berusaha membangun pasar ekspor untuk MNC. Lalu ada inefficient bureaucracy, yaitu birokrasi dapat menunda upaya MNC untuk mendirikan anak perusahaan baru atau memperluas bisnis di suatu negara. Lalu yang terakhir ada corruption, yang dapat terjadi di tingkat perusahaan atau dengan interaksi perusahaan pemerintah. Transparansi Internasional telah menurunkan indeks korupsi untuk sebagian besar negara. Lalu, Financial Risk Characteristic. Yang pertama, interest rate. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung memperlambat pertumbuhan dan mengurangi permintaan produk MNC. Exchange rates, mata uang yang kuat dapat mengurangi permintaan ekspor negara, meningkatkan volume impor, dan mengurangi produksi dan pendapatan nasional. Lalu yang terakhir ada inflation, yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan konsumen terhadap barang-barang MNC. Selanjutnya, measuring country risks. Yang pertama ada macro assessment of country risks, mewakili penilaian risiko keseluruhan suatu negara dan mempertimbangkan semua variabel yang mempengaruhi risiko negara kecuali yang spesifik oleh perusahaan. Lalu ada micro assessment of country risks yang melibatkan penilaian suatu negara yang berkaitan dengan jenis bisnis MNC. Teknik to access country risks. Yang pertama, checklist approach merupakan peringkat yang ditetapkan untuk berbagai faktor. Lalu ada Delphi teknik, kumpulan pendapat independen tanpa diskusi kelompok. Quantitative analysis, penggunaan model seperti analisis regresi. Inspection visits, pertemuan dengan pejabat pemerintah, eksekutif bisnis, dan konsumen untuk mengklasifikasi risiko. Lalu yang terakhir, combination of techniques. Banyak MNC tidak memiliki metode formal, tetapi menggunakan kombinasi metode. Lalu ada preventing host government takeover.
merupakan strategi untuk mengurangi keterpaparan terhadap pengambil alihan pemerintah tuan rumah yang meliputi use a short-term horizon, rely on unique supplies or technology, hires local labor, borrow local funds, purchase insurance, dan use project finance. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan chapter 16. 3.1. Berdasarkan informasi yang diberikan di dalam kasus, maka menurut kelompok kami, resiko politik produsen leisure products seperti Blitz lebih rendah. Hal tersebut itu dikarenakan industri manufaktur leisure product seperti Blitz membutuhkan lebih sedikit lisensi dan izin dibandingkan dengan industri lainnya, karena produk Blitz merupakan produk tersier dan tidak mencakup hasrat hidup orang banyak, berbeda dengan industri-industri lainnya. Kemudian kita masuk ke poin yang 3.2. Bagi produsen leisure product seperti Blitz, resiko finansial di Thailand memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Hal ini karena produk Blitz merupakan produk tersier, sehingga apabila terjadi inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, maka produk Blitz akan mengalami penurunan penjualan juga, karena konsumen akan cenderung membeli produk-produk yang lebih primer dan lebih penting seperti bahan makanan. Menurut kami, produsen leisure product seperti Blitz lebih terpengaruh oleh risiko keuangan daripada risiko politik, karena dampak negatif dari karakteristik risiko finansial lebih besar dibandingkan risiko politik. Kemudian kita masuk ke poin 3.3. Dengan mendirikan anak perusahaan di Thailand, maka akan meningkatkan risiko politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan melakukan akuisisi sketch and staff. Hal tersebut terjadi karena apabila pemerintahan Thailand mengalami perubahan situasi politik, seperti dibentuknya peraturan yang lebih ketat terkait dengan perusahaan asing, maka dapat berdampak pada keberlanjutan anak perusahaan yang ada di Thailand. Sedangkan dari sisi risiko finansial, tidak terdapat perbedaan yang substansial antara mendirikan anak perusahaan maupun mengakuisisi sketch and staff. Contohnya, ketika perekonomian Thailand mengalami depresi atau resesi, baik mendirikan anak perusahaan maupun mengakuisisi sketch and staff, kedua pilihan tersebut tetap tidak mempengaruhi permintaan terhadap produk Blitz yang akan menurun akibat kondisi perekonomian Thailand yang juga menurun. Selanjutnya yaitu ringkasan kasus chapter 17. Ingatlah bahwa Blitz secara tentatif memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand untuk memproduksi rollerblades. Pabrik baru akan digunakan untuk memproduksi Speedos, produk utama Blitz. Setelah anak perusahaan tersebut didirikan di Thailand, maka anak perusahaan tersebut akan beroperasi selama 10 tahun. Pada saat itu diharapkan dapat dijual. Ben Holt, kepala keuangan CFO Blitz, yakin potensi pertumbuhan di Thailand akan sangat tinggi dalam beberapa tahun mendatang. Namun, optimisme ini tidak diterima oleh sebagian besar peramal ekonomi yang memprediksi pemulihan ekonomi Thailand yang lambat, yang telah sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa baru ini di negara itu secara negatif. Lebih lanjut, perakiraan untuk nilai BAT di masa depan menunjukkan bahwa mata uang tersebut dapat terus terdepresiasi selama beberapa tahun ke depan. Terlepas dari perkiraan pesimistis, Ben Holt yakin Thailand adalah target internasional yang baik untuk produk Blitz karena potensi pertumbuhan yang tinggi dan kurangnya pesaing di Thailand. Pada pertemuan Dewan Direksi baru-baru ini, Holt mempresentasikan analisis penganggaran modalnya dan menunjukkan bahwa pendirian anak perusahaan di Thailand memiliki NPV lebih dari 8 juta dolar, bahkan ketika tingkat pengembalian 25% yang disyaratkan digunakan. Untuk mendiskontokan arus kas yang dihasilkan dari proyek tersebut, Dewan Direksi Blitz meski mendukung gagasan ekspansi internasional, tetap skeptis. Secara spesifik, direksi bertanya-tanya dari mana Holt memperoleh tingkat diskonto 25% untuk menganalisis penganggaran modalnya dan apakah tingkat diskonto tersebut cukup tinggi. Akibatnya, keputusan untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand ditunda hingga rapat direksi bulan depan. Para direktur juga meminta Holt untuk menentukan bagaimana mengoperasikan anak perusahaan di Thailand akan mempengaruhi tingkat imbal hasil yang disyaratkan Blitz dan biaya modalnya. Direktur ingin mengetahui bagaimana karakteristik Blitz akan mempengaruhi biaya modalnya relatif terhadap produsen rollerblades yang hanya beroperasi di Amerika Serikat. Lebih lanjut, model penetapan harga aset model CAPM disebutkan oleh dua direktur yang ingin mengetahui bagaimana risiko sistematis Blitz akan dipengaruhi oleh ekspansi ke Thailand. Masalah yang diangkat adalah bagaimana biaya hutang dan ekuitas di Thailand berbeda dari biaya terkait di Amerika Serikat dan apakah perbedaan ini itu juga akan mempengaruhi biaya modal Blitz. Masalah terakhir yang diangkat selama pertemuan adalah apakah struktur modal Blitz akan terpengaruh dengan ekspansi ke Thailand. Para direktur telah meminta Holt untuk menganalisis menyeluruh atas masalah ini dan melaporkan kembali kepada mereka pada pertemuan berikutnya. Pengetahuan Ben Holt tentang biaya modal dan keputusan struktur modal agak terbatas dan dia membutuhkan bantuan Anda adalah seorang analis keuangan untuk Blitz Inc.
Holt telah mengumpulkan beberapa informasi mengenai karakteristik blitz yang membedakan dari produsen rollerblades yang hanya beroperasi di Amerika Serikat, yaitu risiko sistematisnya dan biaya hutang serta ekuitas di Thailand. Dan ia ingin untuk mengetahui apakah dan bagaimana informasi ini akan mempengaruhi biaya modal blitz dan keputusan struktur modalnya. Mengenai karakteristik blitz, Holt telah mengumpulkan informasi mengenai ukuran blitz, aksesnya ke pasar modal Thailand, manfaat diversifikasi dari ekspansi Thailand, exposure terhadap risiko nilai tukar, dan exposure terhadap risiko negara. Meskipun ekspansi blitz ke Thailand mengklasifikasikan perusahaan sebagai MNC, blitz masih relatif kecil dibandingkan dengan produsen rollerblade Amerika Serikat. Selain itu, ekspansi blitz ke Thailand akan memberikan akses ke pasar modal dan uang di sana. Namun, negosiasi dengan berbagai bank komersial di Thailand menunjukkan bahwa blitz akan dapat meminjam dengan tingkat bunga sekitar 15% versus di Amerika yaitu 8%. Memperluas ke Thailand akan mendiversifikasi operasi blitz. Akibat ekspansi ini, blitz itu akan tunduk pada kondisi ekonomi di Thailand dan juga Amerika Serikat. Ben Holt melihat ini sebagai keuntungan utama karena arus kas blitz tidak bergantung pada ekonomi Amerika Serikat saja. Akibatnya, dia percaya bahwa kemungkinan kebangkrutan Blitz akan berkurang. Namun demikian, jika Blitz mendirikan anak perusahaan di Thailand, semua pendapatan anak perusahaan akan dikirim kembali ke induk perusahaan Amerika Serikat, yang akan menciptakan risiko nilai tukar yang tinggi. Ini menjadi perhatian khusus karena perakiraan ekonomi saat ini untuk Thailand menunjukkan bahwa baht akan terus terdepresiasi selama beberapa tahun mendatang. Lebih lanjut, Holt telah menganalisis risiko negara untuk Thailand dan melakukan peringkat risiko negara yang kurang baik. Mengenai tingkat risiko sistematis blitz, Holt telah menentukan bagaimana beta blitz yang mengukur risiko sistematis akan dipengaruhi oleh pembentukan anak perusahaan di Thailand. Holt percaya bahwa beta blitz akan turun dari level saat ini dari 2 ke 1,8 karena exposure perusahaan terhadap kondisi pasar Amerika Serikat akan berkurang dengan ekspansi ke Thailand. Selain itu, Holt memperkirakan tingkat bunga bebas risiko adalah 5% dan required return yang dibutuhkan di pasar adalah 12%. Holt juga telah menetapkan bahwa biaya hutang dan ekuitas di Thailand lebih tinggi daripada di Amerika Serikat. Pemberi pinjaman seperti bank komersial di Thailand mewajibkan suku bunga lebih tinggi daripada suku bunga Amerika Serikat. Hal ini sebagian disebabkan oleh premi risiko yang lebih tinggi yang mencerminkan tingkat ketidakpastian ekonomi yang lebih besar di Thailand. Biaya ekuitas juga lebih tinggi di Thailand daripada di Amerika Serikat. Thailand tidak semaju Amerika Serikat dalam banyak hal dan berbagai peluang investasi tersedia bagi investor Thailand yang meningkatkan biaya peluang. Namun, Holt tidak yakin bahwa biaya ekuitas yang lebih tinggi di Thailand ini akan mempengaruhi Blitz karena semua pemegang saham Blitz berada di Amerika Serikat. Rumusan masalah chapter 17. Pertama, jika Blitz berekspansi ke Thailand, menurut Anda apakah biaya modalnya akan lebih tinggi atau lebih rendah daripada biaya modal produsen rollerblade yang hanya beroperasi di Amerika Serikat? Perkuat jawaban Anda dengan menguraikan bagaimana karakteristik Blitz membedakannya dari produsen rollerblades dalam negeri. 2. Menurut CAPM, bagaimana required rate of return yang dibutuhkan Blitz dipengaruhi oleh ekspansi ke Thailand? Bagaimana Anda mencocokkan hasil ini dengan jawaban Anda atas pertanyaan 1? Apakah menurut Anda Blitz harus menggunakan required rate of return yang diperlukan yang dihasilkan dari CAPM untuk mendiskontokan arus kas anak perusahaan Thailand untuk menentukan NPV-nya? 3. Jika Blitz meminjam dana di Thailand untuk mendukung anak perusahaannya di Thailand, bagaimana hal ini akan mempengaruhi biaya modalnya? Mengapa? 4. Mengingat tingkat suku bunga yang tinggi di Thailand, tingkat risiko nilai tukar yang tinggi, dan tingkat risiko negara yang tinggi, menurut Anda, Blitz akan lebih atau kurang cenderung menggunakan hutang dalam struktur modalnya sebagai akibat dari ekspansinya ke Thailand? Mengapa? Tinjauan Pustaka Chapter 17. Yang pertama, External Source of Debt. Domestic Bond Offering MNC biasanya terlibat dalam penawaran obligasi domestik di negara asal di mana dana dalam mata uang lokal. Lalu ada Global Bond Offering, di mana MNC dapat terlibat dalam penawaran obligasi global, di mana secara bersamaan menjual obligasi dalam mata uang beberapa negara. Yang ketiga, Private Placement of Bonds. MNC dapat menawarkan penempatan obligasi swasta ke lembaga keuangan di negara asal atau di negara asing tempat mereka berekspansi. Loans from Financial Institution merupakan induk MNC biasanya meminjam dana dari lembaga keuangan. Domestic Equity Offering, MNC dapat terlibat dalam penawaran ekuitas domestik di negara asal di mana dana dalam mata uang lokal. Global Equity Offering, beberapa MNC mengejar penawaran ekuitas global di mana dapat secara bersamaan mengakses ekuitas dari berbagai negara. Lalu yang terakhir, Private Placement of Equity, menawarkan penempatan ekuitas swasta ke lembaga keuangan di negara asal atau di negara asing tempat mereka berekspansi. Selanjutnya, The MNC's Capital Structure Decision. Influence of Corporate Characteristic meliputi Stability of MNC Cash Flow. MNC dengan arus kas yang lebih stabil dapat menangani lebih banyak utang karena ada aliran arus kas masuk yang konstan untuk menutupi pembayaran bunga berkala atas hutang. Lalu MNC Credit Risk.
MNC yang memiliki risiko kredit lebih rendah memiliki lebih banyak akses ke kredit. MNC access to retain earnings, MNC yang sangat menguntungkan mungkin dapat membiayai sebagian besar investasi dengan laba ditahan dan oleh karena itu menggunakan struktur modal yang intensif ekuitas. MNC guarantees on debt, jika induk perusahaan mendukung hutang anak perusahaannya, kapasitas pinjaman anak perusahaan akan mungkin meningkat. Lalu yang terakhir, MNC agency problems, jika anak perusahaan di luar negeri tidak dapat dengan mudah dipantau oleh investor dari negara induk, biaya keagenan akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, influence of host country karakteristik. Interest rate in host countries, biaya dana pinjaman mungkin lebih rendah di beberapa negara. Strength of host country currency, jika MNC mengharapkan kelemahan mata uang di negara tuan rumah, anak perusahaannya, maka MNC dapat meminjam dalam mata uang tersebut daripada mengandalkan pembiayaan induk. Jika mata uang lokal anak perusahaan diperkirakan akan terapresiasi, maka anak perusahaan dapat mempertahankan dan menginvestasikan kembali pendapatannya. Lalu, country risk in host countries, jika anak perusahaan MNC terkena risiko bahwa pemerintah tuan rumah mungkin menyita asetnya, anak perusahaan tersebut dapat menggunakan banyak pembiayaan utang di negara utang tuan rumah tersebut. Dan terakhir, tax law in host countries, anak perusahaan asing dapat dikenakan pajak pemotongan ketika mereka mengirimkan pendapatan. Subsidiary versus parent capital structure decision. Beberapa anak perusahaan tunduk pada kondisi yang mendukung pembiayaan utang, sementara anak perusahaan lainnya tunduk pada kondisi yang mendukung pembiayaan ekuitas. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, impact of increased subsidiary debt financing. Ketika anak perusahaan sangat bergantung pada pembiayaan utang, kebutuhannya akan pembiayaan ekuitas internal atau laba ditahan berkurang. Lalu yang kedua, impact of reduced subsidiary debt financing. Anak perusahaan perlu menggunakan lebih banyak pendanaan internal akan mengirimkan lebih sedikit dana kepada induk perusahaan dan akan mengurangi jumlah dana internal yang tersedia untuk induk perusahaan. Lalu yang ketiga, limitation in offsetting a subsidiary's leverage. Kreditur asing dapat membebankan tingkat pinjaman yang lebih tinggi kepada anak perusahaan yang menggunakan struktur modal lokal yang sangat berpengaruh pada kreditur asing percaya bahwa anak perusahaan tersebut mungkin tidak dapat memenuhi pembayaran uang utangnya yang tinggi. Lalu ada multinational cost of capital yang meliputi MNC cost of debt. Biaya utang MNC bergantung pada tingkat bunga yang dibayarkan saat meminjam dana. Lalu MNC cost of equity, MNC menciptakan ekuitas dengan menahan laba atau dengan menerbitkan saham baru. Biaya ekuitas MNC mengandung premi risiko, yang dimana di atas tingkat bunga bebas risiko yang mengkompensasi investor ekuitas atas kesediaan untuk berinvestasi dalam ekuitas. Lalu estimating an MNC cost of capital. Lalu ada comparing cost of debt and equity, yang dimana ada keuntungan menggunakan utang daripada ekuitas sebagai modal karena pembayaran bunga utang dapat dikurangkan dari pajak. Semakin besar penggunaan hutang, bagaimanapun semakin besar beban bunga dan semakin tinggi kemungkinan bahwa perusahaan tidak akan mampu memenuhi pengeluarannya. Ketika MNC meningkatkan proporsi hutangnya, tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh pemegang saham atau kreditur baru yang potensial akan meningkat untuk mencerminkan kemungkinan kebangkrutan yang lebih tinggi. Lalu, ada cost of capital for MNC versus domestic firms. Biaya modal untuk MNC mungkin berbeda karena size of firm. MNC yang sering meminjam dalam jumlah yang besar dapat menerima perlakuan istimewa dari kreditur sehingga mengurangi biaya modalnya. Access to international capital market, di mana akses MNC ke pasar modal internasional memungkinkan memperoleh dana dengan biaya lebih rendah daripada yang dibayarkan oleh perusahaan domestik. International diversification, jika arus gas masuk perusahaan berasal dari sumber di seluruh dunia, arus gas masuk tersebut mungkin lebih stabil karena total penjualan perusahaan tidak akan terlalu dipengaruhi oleh satu perekonomian. Exposure to exchange rate risks, arus gas MNC bisa lebih fluktuatif daripada perusahaan domestik di industri yang sama jika sangat terkena resiko nilai tukar. Lalu exposure to country risk, sebuah MNC yang mendirikan anak perusahaan asing tunduk pada kemungkinan bahwa pemerintah negara tuan rumah dapat menyita aset anak perusahaan. Lalu ada cost of capital across countries yang meliputi country different in the cost of debt, different in the risk-free rate, different in the credit risk premium, comparative cost of debt across country. Lalu juga meliputi country difference in the cost of equity yang meliputi difference in the risk-free rate, serta difference in the equity risk premium. Serta juga ada cost of equity comparison using the CAPM, dan yang terakhir cost of capital across countries. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan chapter yang ke-17. Pembahasan 3.1. Apabila Bliss melakukan ekspansi ke Thailand, biaya modal akan menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya modal produsen rollerblades yang beroperasi hanya di Amerika Serikat. Namun dengan Bliss melakukan ekspansi ke Thailand, maka Bliss akan mendapatkan akses ke pasar internasional, dapat melakukan diversifikasi internasional, dan interest rate yang cukup tinggi di Thailand. Dikarenakan dengan relatif tingginya suku bunga di Thailand, maka meskipun melakukan pendanaan tetap tidak akan mengurangi biaya modal Bliss.
Ekspansi Blitz ke Thailand memiliki risiko kebangkrutan yang berpengaruh pada biaya modal. Selain itu, tinggi rendahnya exchange rate, risiko finansial, risiko politik, dan risiko-risiko lain yang diterima Blitz ketika berekspansi di Thailand akan meningkatkan biaya modal. Sehingga biaya modal memiliki pengaruh negatif terhadap ekspansi yang dilakukan Blitz. Selanjutnya poin 3.2. Yang pertama, menggunakan required rate of return sebelum melakukan ekspansi ke Thailand. Dapat dilihat menggunakan rumus ketika dimasukkan maka mendapatkan hasil 19%. Lalu yang kedua, required rate of return setelah melakukan ekspansi di Thailand. Maka hasilnya setelah dimasukkan ke rumus menjadi 17,6%. Berdasarkan perhitungan tersebut, selisih antara sebelum dan sesudah melakukan ekspansi mengalami penurunan sebesar 1,4% setelah melakukan ekspansi di Thailand. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya modal berpengaruh positif terhadap pemberlakuan ekspansi. Menurut kelompok kami, Blitz juga perlu melakukan metode lain selain menggunakan metode CAPM. Hal ini dikarenakan arus kas Blitz juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Thailand dan Amerika Serikat, sehingga harus memperhatikan unsystematic risk. Kemudian kita masuk pada pembahasan 3.3. Biaya modal perusahaan akan meningkat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga di Thailand yang lebih tinggi dibandingkan di Amerika. Hal tersebut disebabkan oleh premi risiko yang lebih tinggi, yang mencerminkan tingkat ketidakpastian ekonomi yang lebih besar di Thailand. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan 3.4. Mengingat tingginya tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko negara di Thailand, tidak pasti apakah Blitz akan menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit banyak hutang pada capital structure. Blitz akan terhalang untuk mengakses pasar modal di Thailand jika biaya peminjaman di Thailand tinggi. Namun sebaliknya, Blitz akan melakukan peminjaman di Thailand dikarenakan adanya ekspektasi depresiasi terhadap baht yang dapat mengurangi cash flow yang dikirimkan ke Amerika Serikat. Selain itu, risiko di Thailand yang sangat tinggi juga membuat ketidakpastian akan operasi Blitz di Thailand, yang mana dapat membuat perusahaan memiliki peluang kesulitan untuk membayar hutangnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.